Halo, salam jumpa kembali di course konseling psikodinamik bersama saya Devi Probowati yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan berkaitan dengan mekanisme pertahanan diri. Sebelum menjelaskan berkaitan dengan mekanisme pertahanan diri, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengulas kembali dan mengingat kembali terkait dengan struktur kepribadian psikoanalisis yang terdiri dari 3 sistem. Apa saja kira-kira? Yang pertama adalah id, di mana id ini merupakan sistem dasar kepribadian yang bersumber dari segala dorongan yang sifatnya instinktif. Kemudian yang kedua ada ego. Ego di sini merupakan aspek psikologis yang timbul karena kebutuhan individu untuk berhubungan dengan dunia realita. Yang terakhir ada superego. Superego ini merupakan sistem yang berfungsi sebagai kontrol internal. Kontrol internal di sini yang akan mengikuti kata hati kita, apa yang sekiranya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, mekanisme pertahanan diri ada hubungannya dengan ego, di mana ego ini menggunakan berbagai macam jenis mekanisme pertahanan diri untuk mengatasi sumber-sumber kecemasan, kekhawatiran, ketakutan yang dialami atau dihadapi oleh individu. Mekanisme pertahanan diri dapat dikatakan yaitu sebagai upaya seseorang untuk menghindari dan mengingkari dari sebuah kenyataan yang dirasa dapat merugikan bagi dirinya sendiri. Nah, perilaku ini biasanya muncul ketika individu berada di bawah tekanan akibat kesalahan yang dilakukannya. Oleh karena itu, penting kita pahami apa saja jenis dan macam atau ragam mekanisme pertahanan diri, karena ini sangat erat kaitannya dengan konseling psikoanalisis, di mana ketika seseorang menggunakan secara terus-menerus mekanisme pertahanan diri ini, maka seseorang itu dapat menjadi individu yang maladaptif. Baik, mari kita simak apa saja jenis-jenis mekanisme pertahanan diri. Di sini tentu saya tidak akan menyebutkan semua jenisnya karena sangat banyak dan juga sangat beragam. Saya hanya memberikan saja beberapa contohnya. Nah, yang pertama, macam mekanisme pertahanan diri ini bisa kita sebut dengan repression. Repression ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan tanpa dikehendaki untuk mengusir apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan yang itu memang kita rasa menyakitkan dan juga mengancam bagi diri kita. Jenis yang kedua ada denial. Nah, denial ini merupakan sebuah tindakan yang enggan untuk mengakui hal-hal yang dianggap dapat mempermalukan atau merugikan diri individu. Biasanya hal ini dilakukan dengan cara mengacaukan apa yang sedang dipikirkan, dirasakan, dilihat, dan juga yang terjadi dalam situasi tertentu. Jenis yang ketiga ada proyeksi. Proyeksi di sini merupakan suatu bentuk mekanisme pertahanan diri dengan menempelkan apa yang ada pada orang lain, suatu keinginan dan juga impuls yang sebenarnya itu ada pada dirinya sendiri. Jenis yang selanjutnya bisa kita sebut dengan displacement. Displacement ini merupakan usaha untuk menyalurkan impuls dengan menggeser dari objek yang mengancam kepada sasaran yang lebih aman. Sebagai contoh, misalkan saja teman-teman lupa untuk mengerjakan tugas. Karena teman-teman takut akan dimarahi dosen, teman-teman melakukan displacement ini dengan menyalurkan impuls tersebut ke orang yang dianggap aman. Nah, kemudian jenis selanjutnya ada rationalization. Rationalization ini merupakan suatu usaha untuk memberikan alasan-alasan logis guna menghilangkan kecemasan-kecemasan yang sedang dialaminya.
Ada pula jenis mekanisme pertahanan diri yang kita sebut dengan regression. Regression ini merupakan sebuah usaha mengatasi kecemasan atau ketakutan dengan cara menghadapi situasi tersebut untuk kembali ke fase-fase perkembangan sebelumnya. Nah, ada lagi jenis mekanisme pertahanan diri yang bisa kita sebut introyeksi. Introyeksi ini usaha untuk menggabungkan atau menggunakan sistem-sistem nilai yang digunakan oleh orang lain. Lalu ada macam mekanisme pertahanan diri yang kita sebut dengan identification. Identification ini lebih mengarah pada usaha untuk menambah rasa harga diri dengan menyamakan dirinya dengan orang lain yang tentu orang lain itu punya pengaruh, punya tujuan dalam meningkatkan kualitas harga diri. Nah, ada pula yang kita sebut dengan compensation. Compensation ini merupakan sebuah usaha dalam menutupi kelemahan-kelemahan yang dimilikinya dengan berpenampilan yang positif agar keterbatasan atau kelemahan yang dimiliki oleh individu itu dapat tertutupi. Nah, itulah beberapa jenis dari mekanisme pertahanan diri. Kira-kira dari beberapa jenis yang saya sebutkan tersebut, mana macam mekanisme pertahanan diri yang sudah pernah teman-teman lakukan? Untuk selanjutnya, silahkan teman-teman bisa mencari sendiri jenis-jenis lain terkait dengan mekanisme pertahanan diri, dan silahkan boleh dicari juga contoh-contohnya. Sekian penjelasan saya berkaitan dengan materi mekanisme pertahanan diri. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.